Pemirsa, Kapolda Sulawesi Tengah menyebut kasus pemerkosaan anak di Parigi Motong oleh 11 tersangka tidak termasuk tindak pidana pemerkosaan karena tidak adanya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan. Polda Sulawesi Tengah pun kini didesak untuk menggunakan pendekatan unsur pidana lain, diantaranya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam kasus menangani kasus ini selain Undang-Undang Perlindungan Anak. Dalam perkara ini tidak ada unsur kekerasan, ancaman ataupun ancaman kekerasan, termasuk juga pengancaman terhadap korban. Dalam kaitan dengan dilakukannya secara bersama-sama, dari hasil pemeriksaan pun sudah jelas dan tegas bahwa tindak pidana ini dilakukan berdiri sendiri-sendiri, tidak dilakukan secara bersama-sama. Pernyataan Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Pol Agus Nugroho yang menyebut kasus perkosaan anak di Parigi Motong bukanlah pemerkosaan membuatnya disorot berbagai pihak. Pakar hukum pidana sekaligus mantan hakim Asep Iwan Iriawan menyebut pernyataan tersebut ngawur. Asep menyebut tindakan pidana yang dilakukan oleh 11 tersangka tersebut jelas-jelas memenuhi syarat tindak pemerkosaan karena dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut. Selain itu, Pol tercatat adanya penggunaan narkoba jenis sabu yang diduga dijadikan komoditas barter antara pelaku dengan korban, juga diduga digunakan untuk mencekoki korban bersama dengan minuman keras sebelum korban diperkosa. Hal ini pun diperkuat dengan kondisi korban yang mengalami infeksi di organ rahim yang membuat rahimnya terancam diangkat. Perbuatan ini kan perbuatan bersama-sama malah berlanjut ya. Perkosaan itu karena ancaman kekerasan ya, itu pasalnya di 28, kalau KUHP 285. Nah, di Undang-Undang Anak juga ketika memperkosa anak ya, sekali lagi tidak ada persetubuhan. Kalau persetubuhan mah beda. Itu masa anak persetubuh sama orang dewasa, kacau ngawur itu kan. Sementara ahli psikologi forensik Reza Indragiri menyayangkan definisi perkosaan terhadap anak tidak tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang kini digunakan kepolisian untuk menangani kasus ini. Perkosaan, sayang beribu sayang, tidak tercantum di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Padahal ketika kita menangani kasus anak, maka sudah barang tentu kita harus menggunakan hukum yang khusus untuk itu, yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah, sebagai gantinya, istilah yang digunakan di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak memang persetubuhan dengan anak. Kata perkosaan tercantum di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, tetapi definisinya tidak tersedia di situ. Definisi perkosaan justru tersedia di dalam KUHP, bahwa persetubuhan yang disertai dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak di pasal 76D tertulis bahwa setiap orang dilarang memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Dalam KUHP, perkosaan harus memenuhi unsur kekerasan atau ancaman kekerasan dengan pidana penjara paling lama hanya 12 tahun. Sementara dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, persetubuhan dengan anak termasuk dalam kekerasan seksual yang bila dilakukan dengan tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidakberdayaan atau memberi bayaran diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Tim Liputan Metro TV.